Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Avatar The Way of Water. Film ini bercerita tentang Jack Sully yang merupakan penduduk planet Pandora. Dia sangat bahagia dengan keluarganya, termasuk istrinya yang bernama Neytiri dan 5 anak-anaknya yaitu Neteyam, Lo'ak, putri mereka Tuktiri, Kiri, dan Spider. Selain 3 anaknya sendiri, dia mengadopsi juga 2 orang anak. Yang pertama adalah Kiri, anak dari teman lama Jack yang terbunuh setelah melahirkannya. Dan anak satunya lagi adalah Spider yang merupakan seorang manusia. Karena beberapa tahun lalu, manusia datang untuk hidup di planet Pandora. Tetapi ketika mereka kembali ke bumi, anak itu tidak ikut ke bumi. Sejak saat itu, dia tinggal di planet Pandora bersama Jack dan keluarganya. Semua anak di sana bermain bersama dan saling menjaga satu sama lain. Jack mengajari segala sesuatu kepada anak-anaknya, seperti memanah, menangkap ikan, dan sebagainya. Semuanya bahagia di planet Pandora. Sampai suatu malam, Jack dan istrinya melihat bintang putih bersinar di langit. Saat semakin dekat, dia menemukan bahwa itu adalah pesawat luar angkasa milik manusia. Manusia datang kembali untuk hidup di dunia mereka yang indah, seperti dahulu kala. Api yang keluar dari pesawat ruang angkasa milik manusia membakar hutan, membunuh banyak hewan, dan menyebabkan banyak kerusakan. Manusia keluar dari pesawat tersebut dengan mengendarai robot besar. Terdapat juga mobil sangat besar yang menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Jack dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis setelah melihat kehancuran ini. Sementara itu, di dalam laboratorium, diperlihatkan seorang pria berkulit biru yang terlihat persis seperti Jack dan sejenisnya, lepas kendali dan mulai membunuhi orang-orang di sekitarnya. Untuk mengendalikannya, pria berkulit biru itu diberitahu bahwa dia adalah kolonel mereka yang bernama Quaritch. Dan dia aslinya adalah seorang manusia. Dia sebenarnya sudah mati, namun mereka memberinya tubuh biru seperti itu dengan bantuan teknologi modern, sehingga dia dapat hidup kembali di planet ini. Mereka meyakinkannya agar tidak perlu khawatir, karena dia akan terlihat seperti orang-orang biasa di planet ini. Demikian pula, banyak manusia lain yang diberikan tubuh biru seperti itu. Contohnya adalah orang-orang yang berdiri di sekitar sang kolonel. Di sisi lain, Jack dan teman-temannya menghancurkan kereta milik manusia yang membawa senjata dan makanan dengan menaiki makhluk terbang dari planet Pandora. Mereka pun menghancurkan helikopter milik manusia dan menjarah barang-barang mereka. Kolonel yang mengetahui mengenai hal ini berencana untuk membunuh Jack, karena Jack adalah pemimpin dari kekacauan ini. Pada dasarnya, Jack dan orang-orang sejenisnya adalah suku Omatekaya, suku Na'vi yang tinggal di hutan. Mereka mulai menyerang kereta milik manusia. Perwira senior mengatakan kepada kolonel bahwa setiap mereka mengirim kapal ke hutan, makhluk terbang selalu menghancurkan mereka. Perwira pun meyakinkan bahwa kolonel harus melakukan sesuatu, karena dia adalah satu-satunya harapan mereka. Oleh karena itu, Kolonel Quaritch berjalan dengan beberapa rekannya ke dalam hutan, ke tempat di mana anak-anak Jack sedang bermain. Mereka melihat manusia datang ke arah mereka dan memberitahu ayah mereka. Tetapi pada saat yang sama, para manusia pun menangkap mereka. Tak lama kemudian, istri Jack, Neytiri, sampai di sana dan menembakkan panah ke kepala manusia. Pertarungan pun dimulai di antara mereka. Neytiri berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Tetapi sang kolonel membawa pergi putra mereka yang merupakan seorang manusia, yaitu Spider. Neytiri khawatir tentang anaknya, namun Jack mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan hutan. Jack bilang bahwa dia adalah pemimpin di sini, dan si kolonel bukanlah lawan yang sebanding. Karena ketika manusia pertama kali datang ke planet itu, dialah yang membunuh sang kolonel. Sekarang, karena dia telah hidup kembali dengan tubuh yang biru, dia ingin membunuh Jack.
Jika Jack dan keluarga pergi dari hutan, maka nyawa suku Omatekaya yang lain akan terselamatkan. Jika tidak, anaknya yang ditangkap akan memberitahu lokasi di mana mereka tinggal, sehingga manusia akan segera menemukan mereka. Neytiri sebenarnya tidak mau pergi, namun akhirnya dia pun menyetujuinya. Di sisi lain, manusia menyiksa Spider dan menanyakan di mana tempat tinggalnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kolonel Quaritch pun mendekatinya dan mengatakan bahwa Spider adalah seorang manusia, jadi mereka akan berbicara dengannya seperti layaknya manusia. Kolonel mengulurkan tangan kepada Spider dan mengatakan bahwa dia adalah ayah kandungnya. Terakhir kali dia datang, dia memang sengaja meninggalkannya di planet ini. Tapi sekarang dia punya perasaan dan ingin membawa anaknya kembali. Spider pun mengerti dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan tempat tinggalnya. Di sisi lain, Jack dan keluarganya meninggalkan suku mereka dengan menaiki makhluk terbang dan pergi jauh dari hutan tempat mereka tinggal. Mereka pun mendapatkan tempat baru untuk ditinggali, yaitu di tempat suku Navi yang tinggal di dekat air yang bernama suku Metkayina. Suku yang tinggal di sana sama-sama berasal dari planet Pandora, tapi mereka berwarna hijau. Pada awalnya, suku ini mengejek mereka, seperti ekornya tipis, lengannya tipis, dan masih banyak lagi. Pemimpin suku Metkayina juga datang dan mengatakan bahwa mereka adalah penghuni hutan, sehingga tidak perlu tinggal di dekat air dan mereka pun tidak tahu bagaimana bertahan hidup dalam air. Tetapi, Jack menjawab bahwa mereka akan segera mempelajari semuanya, dan keluarganya membutuhkan mereka agar dapat tinggal di sana dengan aman. Mendengar hal itu, pemimpin suku Metkayina pun mengizinkan mereka untuk hidup di sana. Keesokan harinya, anak-anak Jack diajak berkeliling oleh anak-anak yang tinggal di sana. Anak laki-laki Jack menyambungkan rambutnya dengan makhluk air di sana agar dia dapat mengapung di air. Kemudian dia jatuh dan semua orang di sana pun mulai tertawa. Keesokan harinya, beberapa anak di sana menyebut putri Jack Tuktiri gila. Mereka juga mengganggunya dan memperlakukannya dengan buruk. Kemudian, anak-anak Jack yang lain datang dan mulai memukuli para anak nakal itu. Saat Jack mengetahuinya, Jack malah memarahi putranya sendiri, Loak, karena anak nakal itu adalah putra pemimpin di sana. Jack pun menyuruh Loak untuk meminta maaf pada anak itu. Ketika Loak pergi meminta maaf, putra pemimpin itu masih marah dan ingin membalas dendam. Dia mengatakan akan membawanya ke air dalam di mana hidup monster berbahaya bernama Tulkun. Mereka pun pergi ke sana bersama-sama, namun kemudian meninggalkan Loak di sana sendirian. Tiba-tiba, datang seekor monster Tulkun dari air, menyerangnya sehingga Loak mulai tenggelam. Tulkun itu terus menyerang dan mencoba memakannya. Seketika, datang Tulkun terbesar bernama Payakan. Dia menempatkan monster kecil itu di mulutnya dan menyerangnya sampai mati. Sementara itu, Loak sulit bernafas di dalam air dan pingsan. Saat matanya terbuka, Loak melihat bahwa monster air Payakan telah menyelamatkan hidupnya dan dia berbaring di atasnya. Namun, Loak melihat bahwa Payakan juga sangat terluka karena ada senjata yang menancap di tubuhnya. Loak pun mencabutnya dan mereka pun berteman. Payakan juga mengantarkan Loak kembali ke keluarganya. Ketika pemimpin suku Metkayina mengetahui bahwa putranya sendiri sengaja meninggalkan tamunya agar mati dibunuh monster Tulkun, dia mulai menghukum anaknya. Tetapi Loak membelanya dan mengatakan bahwa anak itu tidak bersalah. Idenya lah yang ingin pergi ke laut dalam. Mendengar hal itu, putra pemimpin merasa malu karena Loak membelanya, dan ia pun merasa bersalah karena ingin membunuhnya. Karena hal itu, kini mereka pun mulai bersahabat. Loak memberitahu semua orang bahwa monster terbesar Payakan
telah menyelamatkan hidupnya. Namun, teman-temannya malah mengejeknya dan tidak ada yang percaya kepadanya. Keesokan harinya, dia pergi menemui monster payakan lagi dan bermain bersamanya. Di sisi lain, Kolonel Quaritch masih mencari Jack. Kemudian, dia mendapatkan informasi mengenai kemungkinan tempat Jack pergi bersama keluarganya. Namun, belum ada informasi pastinya. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu lebih banyak lagi. Kolonel Quaritch juga telah menguasai beberapa makhluk terbang di hutan, sebagaimana suku hutan Omatekaya menggunakan makhluk-makhluk itu. Para manusia terus mencari Jack dan sampai ke sebuah pulau di mana suku hutan setempat mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat foto Jack yang mereka tunjukkan. Kolonel Quaritch yang tidak percaya mulai membunuhi makhluk yang dimiliki oleh suku tersebut. Spider menjelaskan kepadanya bahwa suku tersebut memang benar-benar tidak tahu apa-apa dan mereka hanya menangkap ikan. Jadi, lebih baik tinggalkan saja mereka. Kolonel pun setuju dengan putranya. Tetapi, saat pergi dari tempat itu, lelaki kejam itu masih saja membakar tempat tinggal mereka. Dengan cara yang sama, mereka pergi ke tempat-tempat lainnya dan mulai membunuhi suku Navi yang tidak bersalah. Mereka terus menelusuri ke berbagai wilayah, tetapi sampai sekarang dia masih tidak tahu kemana perginya Jack. Sementara itu, para manusia mengamati monster-monster air tulkun di lautan. Mereka menyerang para tulkun itu dengan rantai yang terbuat dari besi dan menyerang dengan rudal-rudal kecil. Selain itu, mereka juga menyerangnya dengan senjata ultrasonik. Karenanya, para tulkun tersebut tidak dapat menyerang manusia dan manusia dapat menangkapnya dengan sangat mudah. Tulkun-tulkun malang itu mengambang dengan anak-anaknya, padahal mereka tidak pernah menyakiti manusia. Namun, mereka harus merasakan penderitaan, kesakitan, dan pada akhirnya mati. Anak-anak tulkun berkeliaran menderita, namun manusia malah gembira, bertepuk tangan, dan dengan bangganya merasa bahwa mereka berhasil dalam misinya. Melihat semua ini, Spider tidak tega dan mengkhawatirkan semua makhluk-makhluk itu. Dia sama sekali tidak mentolerir kekejaman selanjutnya. Manusia menangkap makhluk-makhluk itu dan membawanya bersama mereka. Mereka masuk ke dalam mulut monster itu dan mengebor lubang di atas mulutnya dengan mesin bor. Dari situ, keluarlah cairan kuning yang berasal dari syaraf otak tulkun yang bernama Amrita, yaitu air yang membuat siapapun yang meminumnya, usianya akan bertambah dengan sangat lambat alias panjang umur. Artinya, dia akan hidup bertahun-tahun lamanya dan tidak akan cepat mati. Harga cairan Amrita ini juga sangat mahal, bisa mencapai jutaan dolar. Keesokan harinya, suku Medcaina melihat para tulkun yang sekarat. Mereka pun mulai mengatakan hal-hal buruk kepada Jack. Mereka bilang bahwa manusia datang ke sana karena Jack. Dan sekarang para manusia itu membunuhi tulkun-tulkun dan lambat laun akan menghabisi seluruh suku Medcaina juga. Pemimpin suku Medcaina mengatakan bahwa mereka akan melawan para manusia itu. Di sisi lain, Loak pergi menemui monster payakan lagi dan melihatnya tertusuk alat seperti jangkar di atasnya. Loak pun mencabutnya dan dia menunggu di tempat itu. Para manusia berniat membunuh lebih banyak tulkun untuk mendapatkan cairan Amrita. Dan kali ini giliran payakan menjadi sasaran karena ukurannya yang sangat besar. Sehingga akan ada banyak cairan Amrita yang bisa didapatkan dari tulkun terbesar itu. Loak dan anak-anak lainnya berada di sana saat manusia bergerak ke tempat itu. Kolonel Quaritch melihat anak-anak ini dari kejauhan. Jack dan pemimpin suku Medcaina menyadari bahwa anak-anak itu sedang dalam bahaya. Maka mereka mengambil senjata dan pergi untuk menyelamatkan mereka. Dengan susah payah, anak-anak itu mencabut senjata yang menancap pada tubuh payakan. Monster itu pun pergi dan akhirnya nyawanya terselamatkan. Tetapi
manusia mengejar anak-anak itu sambil menembaki mereka. Di sini, putri pemimpin tertabrak mesin robot penyelam milik manusia. Jadi, Loak kembali berbalik arah untuk menyelamatkannya. Tetapi, tidak lama kemudian, mereka malah terkena jaring besar. Manusia pun menangkap mereka dan membawanya ke kapal. Sementara itu, para orang tua yang telah sampai berhenti dan melihat bahwa anak-anaknya diikat oleh kolonel di depan kapal. Kolonel mengatakan bahwa jika Jack ingin menyelamatkan nyawa anak-anak ini, maka dia harus datang sendirian ke kapal. Jadi, Jack memutuskan untuk pergi sendirian demi keselamatan semua orang. Tiba-tiba, monster payakan yang diselamatkan oleh Loak muncul dari bawah air dan naik ke kapal untuk membantu. Dia memporak-porandakan kapal dan manusia yang berdiri di sana. Melihat hal ini, Jack dan yang lainnya menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyerang manusia. Para suku Na'vi itu mulai menyerbu ke kapal. Pertempuran sengit pun terjadi antara manusia dan suku Na'vi. Banyak manusia yang terbunuh dan begitu pula dengan suku Na'vi. Monster payakan melompat dari kapal dan menghabisi para manusia, menjerat mereka dengan tali besi. Jack menuju ke arah anak-anak yang sedang dikejar manusia dan membebaskan mereka dari sana. Anak-anak Jack juga menemukan saudara angkat mereka, Spider, dan mereka pun melarikan diri dari sana. Namun, putra sulung Jack, Netayam, tertembak dan sekarat. Melihat hal ini, ibunya tidak dapat mengendalikan diri dan mulai berteriak sambil menangis. Kedua anak Jack kembali ditangkap oleh Kolonel Quaritch dan para manusia menunggu Jack datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Jack datang ke sana secara diam-diam dan membuat ledakan api di mana-mana. Banyak manusia yang terbunuh. Istri Jack, Neytiri, juga membunuh banyak manusia dengan panahnya dan menunjukkan mata yang marah, karena dia baru saja kehilangan anak sulungnya. Dia merasakan pilu yang teramat sangat. Kolonel Quaritch menodongkan pisau ke leher putri Jack, Tuktiri, dan menyuruh lawan untuk meletakkan senjatanya. Pada saat yang bersamaan, Neytiri datang ke sana dan menodongkan pisau juga ke leher Spider, anak sang kolonel. Melihat hal itu, sang kolonel pun membebaskan Tuktiri. Akhirnya, terjadi pertarungan tangan kosong antara Kolonel Quaritch dan Jack. Setelah pertarungan yang teramat sengit, Jack mencekik leher sang kolonel yang kejam dan dia pun mulai tenggelam. Tapi, Spider, sang anak, menyelamatkannya dan membawanya ke atas permukaan air. Karena kolonel telah menyelamatkan nyawanya ketika Neytiri menodongnya dengan pisau. Pada saat itu, kolonel mengajak Spider untuk ikut dengannya. Namun, Spider menolaknya dan dia lebih memilih kembali ke keluarganya. Melihat hal tersebut, keluarga Jack sangat bahagia dan menyayangi Spider kembali seperti sedia kala. Jack mengubur anak sulungnya Netayam yang sudah meninggal di dalam air. Saat itu, dia terkenang akan kenangan masa lalu tentang anaknya. Bahwa dulu ketika dia lahir, Jacklah yang mengangkatnya. Kini, ketika dia meninggal, Jack jugalah yang menguburnya dengan tangannya sendiri. Di sini, berakhirlah kisah film Avatar The Way of Water ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye!